Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Awas berat tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu, Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku, selalu. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, memancarkan terang kasih-Mu, Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku, selalu. La 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 la. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku, selalu. La 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 la. Selamanya menemaniku, selalu. No more fear, no more doubt. With Jesus by my side. Whoa. Live by faith, not by sight. I believe in Your word. Yeah. All things are possible when I believe. I can do all things through You, love. I can
gives me strength. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible.
Welcome home. Wah, ayo guys yang masih di pos-pos bisa balik ya ke tempat duduknya. Sebentar lagi kita mau mulai. Itu ijo. Oke, yuk kembali. Sambil nunggu kalian kembali, pastikan poin yang udah kalian dapetin tadi, kalian simpan ya guys. Jangan sampai hilang. Nanti kalian harus kumpulin sampai tanggal 15 Juli nanti untuk bazar. Gitu. Oke, kita punya beberapa info ya, Chelsea sama Sela ya. Iya, benar banget. Yang pertama, jadi buat kalian yang mau mengikuti servo, habis ini kan ada servo PAW dibuka. Nanti kalian bisa ikutin kelas Pre-Servolution. Nah, di sana mereka bakal ngapain, Salah? Nah, kalian akan training untuk PAW. Untuk PAW. Jadi buat kalian nanti kalian bisa ngikutin kelas Pre-Servolution. Biar kalian waktu ikut Servolution bisa langsung lulus gitu ya kan? Iya. Nah, itu persyaratannya apa aja Chelsea? Jadi syaratnya itu harus sudah masuk MJ 1 ya. Jadi kalian sudah harus wajib kudu gitu kan. Kalian harus sudah mengikuti MSD 1 gitu. Untuk tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Salah? Tanggalnya 12 Jun sampai 17 Juli. Iya, jadi akan diadakan 5 minggu untuk kelas Pre-Servolution ini. Oke, yang selanjutnya ada apa, Stella? Oh iya, minggu depan ada challenge nih. Challenge-nya adalah kalian harus bawa minimal 5 orang dari CG kalian, include CGL. Oke, jadi kalian perlu membawa 5 teman kalian dari CG ya. Jadi pastikan kalian ngajak teman-teman kalian di CG untuk datang voltage on site, oke? Nanti bakal ada sesuatu buat kalian, ya kan? Iya. Oke, mungkin itu aja pengumuman kita. Kita mau ajak teman prayer kids kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul bersama pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah voltage pada hari ini. Berkati agar ibadah voltage pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tahun 2023. Tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Haleluya, voltager! Mari maju ke depan, come on! Let's praise Jesus together, come on! Woo! Everybody clap your hands in the air, come on! Are you ready to jump?
Dia berkata untuk selamanya surga bumi menyembah. Come on everybody, let's jump. Ya Yesus Allah. Yeah. Yeah. Dengan bangga katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Amin. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Mari lambangkan tangan kita di atas. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Here we go. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Semuanya tepuk tangan dengan seperti ini. Belum kelihatan tangan-tangannya, come on. Berkuasa selamanya. Oh, ya Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya. Ya Yesus yang termulia. Voltage saja nyanyikan. Kemuliaan hanya bagi-Nya, Dia yang layak. I know you can do better. Beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Oh, Dia berkata untuk selamanya surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah. Yeah. Let's go. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah. Oh yang termulia Tuhan, yang termulia Dia Yesus Allah kita. Yeah. Haleluya. Yeah, haleluya. Yes Tuhan. Teman-teman bisa kembali ke tempat duduknya. Dengan masih sikap berdiri, kita mau datang hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang termulia. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Sama-sama nyanyikan. I want to see you, God. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus
and more of Him. Less of us and more of you, Jesus. I've seen you face to face. Hallelujah. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to run away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Mari angkat tangan kita. Haleluya. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. I want to see you, Jesus. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. I want to see Jesus, pandang wajahnya face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Oh, worship in His holiness, till less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Oh, till less of us and more of You, and more of You. Let's worship God. Hallelujah. Want to be in Your secret place, to be with You, Jesus. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan dalam roh. Ya na 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 na, shekina malararara. Ya la la mara na 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 na, shekina maralararara. Ya la la mara, shekina mara na 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 na. Ya la la marararara. Aku mau ajak kita semua buat tutup mata. Yuk kita pandang ke atas. Kayak rasanya kita lagi mau ngomong. Kita ngomong sama Tuhan. Taruh kedua tanganmu di dada. Pandang wajahnya.
want to see you, God. I want to see you. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Di waktu yang sunyi ini, it's just about you and Jesus. It's all about you, God. Mari kita undang Roh Kudus yuk untuk masuk di hati kita masing-masing. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, you can close your eyes. Secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this quiet place, secret place, I wait only for Him. Boleh saja nyanyikan. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this quiet place, secret place, I wait only for Him. Buka tanganmu lebar-lebar. Terimalah Allah Roh Kudus. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, we wait only for you, Jesus, for Him. In this quiet place, in this secret place,
di hati kami. Hanya Kau Yesus, Kau yang bertata di hidup kami. Kau miliki hidup kami. Haleluya. Angkat tangan kedua tanganmu, melebihi dari kepala, angkat tinggi-tinggi. Kita kan sama-sama ya. Sebab hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Kau, ini kerinduan kami Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau with all of your heart. Sing it out. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, Engkau suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh, sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Tak Kau express your love as you worship God. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu.
cinta suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Ini tempat kudus-Mu Tuhan, bukan sekedar ruangan di mana kami beribadah, bukan rutinitas kami datang setiap hari Sabtu, tapi di tempat inilah kami berjumpa dengan pribadi-Mu, Allah yang kudus, Allah yang suci, dan Allah yang kami sayangi, cintai, dan kagumi. Persilahkan kami memberikan ruang sebesar-besarnya ya Allah Roh Kudus. Berbicaralah di tengah-tengah kami, beritahu kepada kami isi hati-Mu, supaya yang kami lihat hari ini adalah Yesus. Cuma Yesus yang kami lihat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Hello Voltagers. I enjoy the praise and worship hari ini ya. Sangat-sangat memberkati Kak Vina secara pribadi. Hari ini kita ngobrol tentang something yang serious. So bear with me for I think 40 minutes. Tapi ya semoga gak boring ya. Kalau kita lihat kata kudus, kan judulnya hari ini The Beauty of Holiness. Kalau kita dengar kata kudus, waktu kakak berdoa untuk siapin firman hari ini, yang terpintas pertama, yang kelihatan jelas, itu langsung warna putih. Gak tahu kenapa, brandingnya itu kalau warna putih itu kudus gitu ya. Kalau kita lihat burung merpati ya kan, biasanya kan Roh Kudus itu dilambangkan burung merpati. Itu juga digambarkannya putih, warnanya bersih gitu ya. Dan hari ini kakak bawa satu warna putih kain gitu ya, kakak potong. Tahu nggak bahwa hidup kita sebenarnya setiap kita waktu diciptakan sama Tuhan itu sempurna. Tuhan ciptakan nggak ada kurangnya. Dan waktu Tuhan ciptakan sempurna itu, kita lahir di sini gitu ya. Tapi kok kenapa ada orang-orang tuh yang jahat ya kak ya? Itu bukan karena salah siapa yang gak benar, bukan. Tapi karena di dalam dunia ini itu ada banyak hal yang bisa membuat kita itu jadi cenderungnya. Mungkin boleh minta 1 SM maju bantu pegangin. Cenderungnya kita itu hidup ada namanya daging, ada namanya roh, bener ya. Ada yang namanya kedagingan kalau bahasa Alkitabnya itu. Yang membuat kita, nah sebelah sini kak, kamu pegang dari sini. Nah pas, kontras, bajunya hitam, ininya putih. Kita itu ada di dunia yang kadang ya bisa membuat kita tuh begitu mudah untuk tiba-tiba kita itu ngomongin orang lain, pokoknya orang lain itu kelihatan jelek di mata kita. Kita bisa dengan mudah benci, kita mudah kepahitan sama orang. Kita mudah lakukan hal-hal yang ini loh, kelihatan gak ya? Dosa. Kelihatan gak ini streaming? Dosa ini ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Kalau ngomong benci ya, kadang itu gak kelihatan, cuman di dalam aja. Tapi sebenarnya hati kita yang tadinya tuh pure, yang hatinya itu tadi bersih, jadi terkontaminasi. Kontaminasi itu artinya apa ya? Jadi kotor gara-gara dosa itu masuk. Dan semakin lama, semakin parah rasanya. Sampai-sampai kalau kita lihat ya, waduh kak benar-benar gak bisa hilang. Udah nempel, ya gak bisa. Bahkan kalau disiram air aja dia gak bisa hilang. Saking melekatnya dosa itu di hidupnya kita. Udah terikat, udah gak bisa kemana-mana. Makanya iblis itu kerjaannya itu membunuh tuh sampai membinasakan. Pertamanya cuman mungkin ya dosa-dosa sederhana lah. Yang sifatnya itu
Alah, ini mah nolong orang, gak apa-apa, kita bohong-bohong sedikit. Alah, ini loh cuma buka-buka yang itulah, kamu tahulah yang mana. Yang kalau waktu kita buka kita langsung duk, 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 duk. Tapi kan aku cuma sebentar Kak lihatnya, ini loh cuma 1 menit. Semua hal yang kita pikir cuma itu membuat kotor hidupnya kita. Oke. Tapi ada kabar baik ketika kita itu hidup di dunia ini. Nah sekarang kakak pegang yang ini ya kak. Atau ini kak, silakan. Waktu kita itu ngadepi sendiri. Wah susah kak, aku tuh gak bisa kak keluar dari ini. Terlalu ngikat kak, aku sudah lama. Sudah dari SD, sekarang aku udah mau naik SMP. Udah dari kelas 1 aku kayak gini. Tahu nggak apa yang paling membuat orang itu frustrasi? Karena rasanya tuh gak bisa apa-apa. Itu frustrasi. Langsung merasa, ya sudahlah hidupku memang penuh dosa kayak gini. Gak bisa diapa-apain. Padahal ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bantu kita. Kakak bawa satu ini cuma buat perumpamaan ya. Bukan ini Roh Kudus, tapi ini contohnya. Ada Roh Kudus itu yang bantu kita untuk bisa hidup takut akan Tuhan. Ini kain sudah terlebih dahulu dicelupin 24 jam dengan cairan ini. What happened kalau kamu hidup di dalam Roh Kudus? Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Mau separah apapun, dosa itu bisa tetap ada, benar. Di dunia ini tetap ada kejahatan, tetap ada dosa yang ganggu kita. But ini gak akan bisa membuat kita itu jadi terikat. Gak akan bisa membuat kita itu diam lama-lama aja gak bisa. Aduh tergoda aja enggak. Dosa mah di dunia tetap ada. Tapi gak ada keinginannya. Mau nyoba aja gak ada. Karena Roh Kudus itu tinggal di hatinya kita, amin. Mau sekuat apa temenmu itu nawarin, kasih iming-iming. Bilang ini loh. Wah kamu gak keren kalau kamu gak lakuin ini. Kamu gak bisa. Simply you can't. Kamu gak bisa karena apa? Karena Roh Kudus yang tinggal di hidupmu. Thank you kak. Kalau kamu mau hidupmu tetap pure, hati tetap bersih, mau tetap hidup kudus. Gak bisa tinggal sendiri dengan kekuatanmu. Kamu butuh yang namanya Roh Kudus. Ini 2 kain yang sama, 2 kain yang gak beda. Tapi satunya sudah dikasih spray, namanya spraynya itu, namanya apa ya spraynya? Water resistant or something like that lah ya. Jadi kotoran tuh gak bisa nempel. Kita ini juga sama. Kalau kita mau hidupnya kita bersih, mau tetap pure, harus ada Roh Kudus yang tolong. Wah. Kak Vina pernah ngalami banyak hal, nanti kakak akan ceritakan ya. Momen-momen, karena kita semua ini juga daging, juga bisa lakukan dosa. Tapi satu hal yang kakak bersyukur karena dari kakak kecil, kakak itu kenal yang namanya Roh Kudus. Jadi mau lakukan yang salah, yang dosa pun, itu deg-degannya sudah kayak, sampai bisa ngerasa. Jadi gak usah ditaruh deket-deket ya, gak usah nempel. Itu bisa kayak kerasa geter. Bajunya ini getar, saking deg-degannya tuh kayak gitu. Puji Tuhan masih ada perasaan itu ya. Dan ada kabar baik karena waktu kita menjaga kekudusan, Tuhan itu memberikan 3 pas. Coba semuanya bilang 3 pas. Tahu nggak kalau kamu ngisi bensin, terus dibilang, bukan dibilang, ada tulisannya pasti pas. Pernah lihat? Kak Vina nggak mau ke pom bensin sekarang yang nggak ada tulisannya pasti pas. Pertama toiletnya jorok. Kedua gak tahu tuh bensinnya campuran apa enggak. Jadi harus cari yang pasti pas. Hidup ini juga gitu. Jangan cari yang aneh-aneh di luar sana. Cari yang pasti pas. Pasti-pasti menolong kita. Itu yang pertama. Pasti Roh Kudus itu tolong kita. Kalau kita itu berjalan sendiri, ya pasti kita kesulitan. Tapi kalau ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu akan menolong kita. Kata firman Tuhan di Matius 26 ayat 41, coba kita buka sama-sama ya.
Ayatnya bilang kayak gini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Roh ini nurut tapi dagingnya lemah. Jadi gimana caranya supaya roh kita ini diciptakan nurut sama Roh Kudus? Siap. Roh Kudus bilang apa? Siap. Pokoknya apa aja? Oke. Gimana caranya kita bisa taat tunduk? Satu-satunya cara adalah buka telinganya sama-sama. Zret. Dengar. Kalau kita nggak izinkan dia bicara, kita tutup. Ya percuma, gimana bisa ditolong, dengerin aja enggak instruksinya. Kalau kita nggak kasih Roh Kudus itu ruang untuk bicara dan telinga kita dibuka untuk mendengar, kita nggak mungkin bisa taat. Boro-boro taat, denger aja enggak. Gimana kita bisa taat? Waduh, Kak, tapi aku tuh seumur-umur Kak, gak berani aku Kak denger tiba-tiba ada suara gitu, aku lari aku Kak, takut. Suara Roh Kudus itu bukan suara mengerikan teman-teman. Suaranya Roh Kudus itu lembut, selembut. Kakak gak bisa bilang sih, karena gak ada yang bisa menggambarkan gitu ya. Kalau sutra itu lembut, ini lebih lembut lagi dari sutra. Ini gak ada judgementnya, gak ada kebencian di dalamnya, udah pasti. Kalau kita bilang, Tuhan aku mau dengar suaramu, diam dan duduklah. Gak usah bingung kemana, kamu cuma perlu bilang Tuhan, aku mau dengar suaranya Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sih sama aku? Itu detik kita buka, set. Suara itu bisa dedet. Sesimpel itu. Kadang kita mikir terlalu muluk ya, terlalu tinggi. Roh Kudus tuh nolong kita gimana sih Kak? Bahkan dalam kelemahan kita, Roh Kudus itu bisa tolong loh. Titik-titik lemahmu. Banyak hal titik lemahnya manusia sih saya rasa. Kak rasa juga sampai hari ini Kak Vina punya titik lemahnya. Tapi justru di situ Kak Vina tuh butuh Roh Kudus. Tapi seringkali Kak Vina bilang gini, memang dia yang salah kok. Ya harusnya dia yang minta maaf. Masih gede gengsinya ya. Enak aja, dia cari gara-gara duluan kok. Jelas-jelas dia yang cari masalah. Kenapa saya yang harus minta maaf? Itu sudah pasti bukan suara Roh Kudus. Kalau kamu biarkan itu terus menerus ada di pikiranmu, ya kita gak akan pernah dengar suaranya Roh Kudus yang lembut tadi. Karena suara egonya kita tetap lebih besar daripada itu. Jadi hari ini kita minta ya sama-sama ya. Kalau kamu mau mulai hidup dituntun, ditolong sama Roh Kudus, ayo kita bangun roh kita. Kita bangun manusia roh kita. Kita minta hal-hal yang kecil kita taati, itu akan membuat kita itu peka sama hal-hal yang besar. Ini siapa yang pernah bilang waktu itu ya? Tapi Kak Vina pegang itu kata-kata. Pokoknya ini ada seseorang kok, bukan di firman Tuhan. Dia bilang kalau kita bisa taat sama hal kecil, sesimpel kita minta maaf karena kita tadi gak sengaja bentak mama. Ya udah, sorry. Gitu aja. Itu bisa bawa kita peka sama hal-hal besar. And it's true, it works juga di hidupnya Kak Vina. Menuruti Roh Kudus itu lebih dari menuruti keinginannya kita. Ini loh yang menolong kita tuh hidup dalam kekudusan. Ada satu kata, asal Bapak senang, ABS kalau gak salah ya. Kakak punya tagline baru, asal Roh Kudus senang. Kenapa? Karena apapun yang dia lakukan, yang Tuhan ngelewat Roh Kudus itu tuntun ke hidupnya kita, pasti everything's gonna be okay. Pasti baik-baik aja. Jadi asal Roh Kudus senang, gua jalan. Asal Roh Kudus happy, gua oke. Itu yang jadi tagline hidupnya kita harusnya ya. Kalau kita bisa tunduk sama Roh Kudus, artinya itu bukan lagi kita suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, tapi asal belum kedengeran. Coba dari sini. Asal apa? Roh Kudus senang. Bener ya? Asal apa daerah kiri? Mantap. Hati-hati ya, habis ini keluar dari pintu. Ada orang bilang gini, di gereja ini gampang Kak ngerasain Tuhan Kak. Di luar gereja situ loh baru susah. Waktu kita antri beli makan terus diserobot sama orang. Itu susah Kak.
Tapi kita bilang apa? Asal Roh Kudus senang, saya ngalah. Asal Roh Kudus senang, saya tahan amarah. Itu baru prinsip orang yang benar ya. Dengan cara itulah Roh Kudus bisa tolong kita. Roh Kudus bahkan pasti menolong kita. Pasti pas yang pertama. Pasti pas yang kedua. Kita buka dulu ya di Ibrani 12. Kita buka Ibrani 12 ayat 14. Kalau mau Roh Kudus senang, nah ayo kita lakukan dua hal ini ya. Pasti usaha kita gak sia-sia. Oh, thank you. Oke, kita coba lihat ayat 14 ini. Baca sama-sama boleh ya, voltagers. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kakak langsung pop up waktu baca ini. Ada dua kata. Yang pertama adalah berusaha. Coba semuanya bilang berusaha. Berusaha tuh gini loh teman-teman. Kak Vina tuh dulu ya ketularan orang. Jadi karena kan gumbulan itu apa ya? Pergaulannya itu orang-orang yang sama-sama latah. Jadi kakak ketularan. Ada yang suka ngomong gini kalau latah. Anakku. Kalau kakak itu, copot. Ada yang bilang lagi, apa. Itu mama papanya Kak Vina tuh paling gemes. Gak boleh bilang gitu. Padahal gak ngomong kotor loh ini. Ini simply latah ya. Sekarang kalau latah bilangnya, cumi-cumi. Kenapa cumi-cumi ya? Kenapa gak kepiting ya? Oke, tapi intinya adalah kita itu semua bisa jadi punya habit tabiat yang sama loh. Kita tuh bisa aja ada di dalam lingkaran dosa yang sama. Kak gak kelihatan, salah ini belum Kak Vina putar. Nah, kelihatan semuanya? Kita masuk ke dalam lingkaran dosa yang sama. Terikat. Pertama kali Kak Vina pernah melakukan dosa adalah TKB. Oh, mungkin sebelumnya sudah pernah melakukan dosa ya. Tapi ini yang paling memorable. Dan TKB itu cuma gara-gara tahu apa? Mbak di rumah itu buka sinetron India, Kak Vina ingat. Itu ada cinta-cintaan di situ. Jadi karena siang sudah pulang sekolah, Kak Vina tuh ikut lihat. Apa itu kok nyanyi-nyanyi ya, warna-warni bajunya kan. Jadi ikut lihat. Dan itu membuat Kak Vina tuh terikat sama satu dosa. Dan butuh waktu I think 3, 4, 5 tahun bahkan. In the middle of elementary, itu baru Kak Vina tahu ini namanya dosa. Kenapa? Gak ada yang ngajarin. Tapi waktu itu setiap kali melakukannya, Kak Vina tuh tahu kalau ini tuh salah. Karena jantungnya ini loh, dok. Terus kalau orang tanya, Kak Vina bisa tutupi, gak ngomong. Ini udah pasti salah ini. Tapi Kak Vina gak ada yang ngajari. Dan waktu itu gak tahu sampai waktu bertumbuh besar baru ngerti bahwa ini adalah dosa. Apa yang waktu itu Kak Vina lakukan? That's the most memorable day I have in my life. Oh, setelah wedding ya. Tapi itu salah satu yang paling berkesan karena Kak Vina juga takut mengakuinya. Itu 31 Desember. Kakak masih ingat soalnya persis mau perpindahan 00 New Year gitu ya. Kak Vina telepon seorang kakak pelayan anak. Kakak bilang, kalau aku gini. Pokoknya kalau ada orang kayak gini. Diceritain. Itu salah gak sih? Itu dosa gak? Orangnya bilang apa? Iya, harus dibereskan. Wah, tambah Kak Vina deg. Harus ngaku ini malam ini. Akhirnya aku bilang, iya itu aku. Langsung didoakan. Tapi detik Kak Vina bilang, iya itu aku. Itu langsung change my whole life. Literally. Dulu Kak Vina tuh merasa itu gak ada yang bisa tahan. Itu belum voltage, masih super trooper bahkan. Itu gak ada yang bisa melepaskan gitu. Tapi detik kakak bilang, itu aku. And then someone pray for me. Gak ada tumpang tangan dalam nama Yesus, gak ada. Telepon. And then suddenly setelah teleponnya ditutup,
jebret New Year, yeay. The days goes by. Apa yang terjadi? Sama sekali gak pengen tuh ngelakuin yang tadi ini. Di dalam dosa ini. Gak ada keinginan, nyentuh pun enggak. Kak Vina sampai mikir, wow, cuma ngaku. Gitu doang, segampang itu. Karena waktu kakak ngaku dengan mulut, ada Roh Kudus yang bisa masuk dan ngomong di hati ini. Bikin gak enak, melakukannya tuh kayak udah gak ada kesenengannya seperti dulu. Itu yang namanya berusaha. Kamu gak bisa cuma bilang, kan ada Roh Kudus. Katanya tadi Roh Kudus pasti nolong. Ya ayo, tolong, tarik aku keluar sana. Ya gak bisa. Kalau kamu gak keluarkan kakimu dan kamu melangkah, ini baru ngomong move out. Belum move on. Kalau move out aja kamu gak ada effortnya, gak ada usahanya. Mau gimana mengejar kekudusan? Ini baru ngomong berusaha. Ada poin berikutnya adalah kejar. Habis kita move out dari kotak dosa kita kejar kekudusan tuh kayak wah setiap hari, every decision, satu step. Kita tuh ngejar yang namanya ini loh, hidup kudus dan berkenan sama Tuhan. Harganya mahal, bro. Sungguh harganya mahal. Tapi lebih tersiksa lagi kamu kalau suatu hari kamu lihat dirimu ada di api neraka dan kamu tidak bisa apa-apa. Itu lebih menyiksa, menyakitkan, membinasakan bahkan. Kalau kita masih bisa berjuang sekarang, ayo berusaha keluar dan kejar kekudusan itu sampai kamu bisa dapatkan. Maka ada lagunya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan. Ini loh, ini tuh sama Yesus ini di surga nanti. Itu lebih berharga dari apapun juga. Kalau kamu sudah keluar pertama, bagus. Kakak kasih semangat. Semangat, ayo. Tapi kalau cuma keluar doang terus sambil gini. Sambil lihat-lihat lagi. Oh, itu menyenangkan. Ya kamu gak akan move on. Habis move out harus move on. Habis move out harus move on. Kalau Roh Kudus itu bisa kasih kegelisahan ya. Cuma langkah kaki. Ini yang bisa kasih keputusan. Tahu ulang ya. Kalau Roh Kudus bisa kasih kegelisahan, ini pekerjaan Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus bisa kasih duk. Ini gelisah, cuma kaki yang bisa ngambil keputusan. Amen. Jadi jangan cuma sampai berhenti gelisah ya. Tapi ambil keputusan untuk meninggalkan dosa itu. Mau seterikat apapun sama dosanya. Hari ini kita mau berdoa supaya setiap belenggu itu dilepaskan. Kayak tadi kakak telepon seorang kakak rohani untuk menolong. Hari ini kita buka tempat ini untuk semuanya ngalami Roh Kudus. Dan disitulah kamu bisa berjumpa dengan Allah yang kudus. Amen. Usaha yang pertama, mantap. Habis itu kejar ya. Kejar itu artinya keadaannya sudah lebih baik. Oke, mantap. Tapi keadaannya belum di sini. Jadi kalau kita mau berubah, ya kejarlah. Sudah lebih baik memang. Tapi setiap hari kalau enggak jaga, suatu hari bisa balik 7 roh lebih jahat. Hati-hati, jangan biarin kosong. Kejarlah, mengerjakan keselamatan itu loh. Tiap hari mengikut Yesus, keputusanku. Pikul salib itu mengikut Yesus. Pikul salib tuh ngomong tentang kalau memang kamu harus bayar harganya, lakukan walau itu berat. Walau kamu harus diejek sama temenmu karena kamu gak ikut nonton video yang sama. Ambil, take it. Kamu gak harus sama dengan dunia ini untuk jadi keren. Justru kalau semua orang lakukan terus kamu gak lakukan, baru itu keren. Semua orang nonton video porno, kamu gak nonton, baru itu keren. Semua orang ngomong kotor, cuma kamu di kelas yang gak ngomong kotor, baru itu keren. Semua orang
pergi ke tempat party. That's the only me in the hotel. Semua orang kenaikan kelas, naik lulus SMA, pergi ke Bali. Satu gengnya Kak Vina pergi clubbing. And only me stay in the hotel. Hey, do I look cool? Right? Yang paling keren saya lah. Semua orang pergi, saya stay kok, ya enggak? Berarti saya yang menang. Itu baru keren, ya. Kekudusan itu. Kalau kita ngomong kekudusan ya, kekudusan tuh benar-benar cuma ada satu kata, disukai. Kamu pernah makan steak paling mahal enggak di dunia? Langsung angkat tangan. Oh ya, di duniamu, iya benar-benar. Di duniamu yang paling mahal berapa? Kak Vina pernah diceritai ada steak itu harganya jutaan, iya benar ya? Widih, makannya aja gak tega ya. Aduh jangan sayang, disimpan aja. Kak Vina gak pernah makan steak sih karena gak makan daging. Tapi Kak Vina pernah lihat orang tuh makan, wah itu enak tak kok kayaknya bentuknya ya gitu-gitu aja ya. Tapi katanya memang benar-benar enak, juicy. Dagingnya tuh bumbunya meresep. Enak pokoknya. Langsung kayak kercek. Tahu nggak? Kalau kamu pernah nyoba steak paling enak di dunia, terus suatu hari kamu diajak temenmu pergi ke tempat steak yang harganya itu lebih murah jauh. Kamu kan enggak, aku sudah kenyang. Karena biasanya makan enak, dagingnya yang terbaik. Sampai nyangkut ya. Kalau kita mau bilang ada yang lebih enak, ya saya better tahan perut, gak mau yang ini, saya mau yang lebih enak. Kak Vina suka banget salmon itu. Kak Vina bisa taste ini salmon enak, ini salmon gak enak. Jadi karena sudah pernah nyoba salmon yang enak, Kak Vina gak mau lagi ke restoran yang itu karena salmonnya gak enak. Itu loh, kita udah nyoba sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai. Kita gak akan merasa kekudusan itu jadi proses yang dipaksakan. Kayak rasanya tuh kayak hidup sama Tuhan harus susah ya, harus kudus. Enggak. Justru kita tuh hidup sama Tuhan, kita nih suka. Makanya tadi suka banget sama lagu yang terakhir. Suci, suci layak, engkau layak. Terakhirnya nih loh. Sungguh ku cinta kau. Ini reasonnya kita kejar ini tuh karena kita cinta sama pribadinya. Kalau Tuhan itu kudus, kita cinta Tuhan. Kita kejar ini karena kita cinta sama orangnya. Pribadinya kita cintai, sifatnya kita tiru. Allah itu kudus teman-teman. Gak bisa bersatu. Kamu tahu minyak sama air? Gak bisa bersatu, yaitu kayak Allah itu kayak gitu. Kalau kekudusan itu bisa disukai, bukan dipaksakan. Baru di situ kamu bisa lihat, ternyata ya Kak, hidup kudus itu beautiful. Indahnya ya ampun. Kenapa gak dari dulu saya begini? Kenapa gak dari dulu saya keluar dari kota itu? Kenapa gak dari dulu saya hidup bener? Tahu gak? Semenyenangkan itu. Semenyenangkan itu. Suka karena kita udah terlanjur nikmati yang enak. Kita gak akan gantikan sama yang gak enak. Iki cubuka, gak mau aku sama daging ini. Sorry, gatel lidahku. Ya kayak gitulah kira-kira. Sorry, gatel hidupku. Shoo. Sorry, ini lebih enak. Puk. Itu loh hidup kudus ya. Hidup dalam kekudusan itu datangkan damai sejahtera. Dan sukacita, damai sejahtera itu gak akan kita mau tukarkan sama perasaan bersalah. Perasaan bersalah, perasaan gak layak. Karena kita tuh hidupnya gak kudus. Gak akan kita tukarkan ya. Jadi jangan takut berusaha. Semua usaha kita itu untuk hidup kudus gak akan pernah sia-sia ya. Itu pasti pas kedua. Pasti pas pertama tadi Roh Kudus pasti menolong kita. Dan Roh Kudus dan pasti usaha kita tuh gak sia-sia.
ya. Pasti pas ketiga. Pasti Tuhan itu sediakan upah. Amin. Ibrani 12 tadi dikeluarkan lagi, boleh Kak? Kalimat keduanya tuh bilang, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lu, kita meninggal Kak? Jangan Kak, saya masih suka di dunia ini Kak, jangan cepat-cepat. Saya belum kuliah Kak. Melihat Tuhan itu iya betul, salah satunya kita bisa bertemu Yesus di surga nanti. Tapi bukan cuma tentang itu. Di dunia ini pun kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa lihat karyanya Tuhan di hidupnya kita. Cara yang paling sederhana, bisa aja kita tuh lihat pertolongan yang Tuhan kasih. Bisa aja ada keselamatan yang Tuhan kerjakan di keluarga kita. Kita lihat karya keselamatan itu aja. Kita tuh lagi lihat, wow God you are so real. Kita bisa lihat Tuhan di dalam keluarga kita. Dia mengerjakan keselamatan. Apalagi pemakaian Tuhan. Itu juga termasuk melihat Tuhan loh. Kakak lihat banyak teman-teman voltage hari ini dipakai sama Tuhan. Kalian, it's not the end by the way. Minta terus yang lebih besar daripada itu. Hidup sungguh-sungguh, jaga hidup masa mudamu ya. Bahkan sampai masa tuamu. Tapi salah satu yang keren lagi adalah ketika kita tuh bisa dijagai supaya keran hidup kita ini gak bocor. Keran bocor itu ngabisin air. Keran bocor di dalam hidup kita ini karena kita itu gak jaga hati kita tetap benar sama kudus. Bisa aja tiba-tiba hari itu, marah-marah, kayak dipol, kayak gak bisa tahan gitu loh. Kak, rasanya tuh kayak pengen gebrak meja gitu ya. Kalau kita ngalami itu, minta ya, Roh Kudus, jaga hatiku ini tetap kudus. Aku nih gak mau marah-marah gini tuh gak enak. Aku mau dijagai ya, supaya gak ada keran bocor di hidupku. Itu salah satunya loh, kita jaga hidup kita ini tetap benar dan kudus. Gak ada kebocoran berkat yang seharusnya itu untuk kita. Jangan sampai diambil orang ya. Jangan sampai itu cuma ngowos itu apa ya? Menguap. Gak ada kemana-mana, padahal itu punya kita berkatnya ya. Ada banyak berkat yang Tuhan tuh sediakan di sana. Tapi seringkali kita gagal di sini. Kita gagal di pertengahan ini loh. Waktu umur berapa ya? Voltage kayaknya 5 SD, 4 SD. Kak Vina tahu sebuah kebenaran bahwa pacaran itu sekali untuk menikah teman-teman. Oh yo, Kak yang bener aja. Teman-temanku loh 1 SD sudah pacaran. Ini aku 4 SD masih jomblo. Ya kali Kak. Ya mending aku cari pacar biar aku kelihatan juga oke. Masa aku kalah. Aku juga mau jadi keren di sekolahku. Tak kasih tahu ya. Itu prinsip yang menurut kakak menjagai kakak sampai hari ini. Hari ini kakak menikah sama orang pertama yang kakak pacari dan orang terakhir yang kakak pacari. Isn't it cool? Kakak jaga record itu ya dari dulu. SMP pernah suka sama orang gak? Pernah lah, namanya juga cewek. SMA pernah gak? Pernah lah. SMA, kuliah pernah gak? Sama. Kita nih manusia bro, sis. Sama-sama punya perasaan. Bener gak cewek-cewek? Tolong. Betul lagi. Ini. Iya kita mengerti perasaanmu ya. Tapi perasaan kita ini gak perlu kayak orang tuh keluarkan konfeti. Dish. Das. Keluar semuanya perasaannya. Semua orang harus tahu aku tuh suka siapa. No need lah. Cool. Nanti ada waktunya. Kapan? Kalau 2 tahun lagi kamu mau menikah, pacaran. Kenapa kok 2 tahun Kak Vina? Ada itu papa mamaku 10 tahun pacaran gak apa-apa. Ya bisa sih memang. Tapi kamu yakin 10 tahun bisa jaga hidupmu tetap kudus? Tak kasih tahu ya. Kak Vina aja mau lebih cepat dari 2 tahun nikahnya waktu itu. Cuma mau 1 tahun. Karena jaga kekudusan itu gak mudah teman-teman. Sungguhan kalau kamu tahu ya. Lebih baik kalau memang itu adalah orang yang dari Tuhan.
Kak Vina sudah doakan, sudah tanya papa mama. Kalau sudah yakin, gak usah lama-lama. Makanya gak usah pacaran sekarang. Pacarannya nanti kalau sudah siap menikah. Karena kekudusan ini harganya mahal. Mahal banget, sungguhan. Kalau kita bisa jaga sekarang, kita gak akan menyesal nanti. Kalau kita bisa jaga hidup kita, jangan anggap dirimu murah. Jangan anggap dirimu murah. Cewek-cewek terutama, dengarkan. Jangan anggap dirimu murah. Kamu itu diciptakan kudus. Cowok-cowok juga sama. Jaga matanya, jaga mulutnya. Karena semua hal yang kamu lakukan bisa jadi akan ada di dalam keturunan berikutnya. Jauh banget Kak Vina ini ngomongnya, ini masih aja juga SMP, masih juga SD ngomong udah keturunan. Ya justru dikasih tahu sekarang supaya kamu jaga hidupmu, gak suka aneh-aneh di dalam hidup, karena kamu gak mau nanti keturunanmu juga ngalami hal yang sama seperti kamu. 1 Korintus 3 ayat 16 bilang seperti ini sampai ayat 17 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Kalau kita ini adalah bait Allah, kita pasti jaga benar-benar. Suatu hari Kak Vina mau sumbang ginjal, kalau meninggalnya sehat ya. Amin. Mau sehat terus sampai meninggal. Mau sumbang semua organ. Supaya ada orang yang bisa pakai organ itu. Wah, ekstrim. Emang, kakak tahu ini semua itu penting untuk seseorang. Kakak jaga supaya apa? Supaya suatu hari ada orang yang bisa menggunakannya. Orang yang mungkin gagal ginjal. Mungkin tidak punya penglihatan. I will donate it. Kalau kita bisa lakukan hal yang sama dengan kekudusan, kita akan jaga sungguh-sungguh. Nggak cari gara-gara sama hidup ini, nggak cari masalah dengan dosa. Supaya apa? Suatu hari kita bisa kasih Tuhan, ini loh tubuhku, hidupku. Ini berkenan sama Tuhan. Do you want your life itu suatu hari hidupmu itu didapati Tuhan? Yes, kamu sudah hidup kudus, berkenan. And then Tuhan kasih standing ovation. Kasih tepuk tangan buat kamu dan bilang, yes, you did great man. Suatu hari ya di pintu surga ya, sungguhan ya. Nanti kalau kita suatu hari ada di pintu surga, nantikan standing ovation. Wah, Tuhan bilang, good job my daughter, good job my son. You've been faithful in little things. Come on. Ayo enjoy di dalam kerajaan surga. Kak Vina menantikan di saat itu. Jaganya sekarang, happy-nya nanti. Siap? Jangan pakai hidupmu buat sia-sia ya teman-teman. Kalau kita hari ini ngalami yang namanya, Kak, ya apa ya Kak? Aku ya pengen. Tapi kok aku sudah komitmen, aku sudah doa, tapi kok jatuh lagi ya Kak? Listen to me. Today is your day. Hari ini adalah harimu. Kak Vina gak pernah tahu kalau 31 Desember waktu itu adalah harinya kakak lepas dari dosa itu. Dan hari ini bisa jadi harimu untuk kamu lepas dari sana. Dan kamu mulai berusaha sampai kamu kejar yang namanya kekudusan di hidupmu. Mau punya kehidupan yang kudus, karena kudus itu indah sekali. Kalau kamu punya perasaan yang bersalah, bersyukurlah ya karena masih ada perasaan itu. Tapi jangan cuma berhenti sampai situ. Kita mau berdoa. Hari ini kita put away our friends for a while. Jauhkan temannya. Ya kamu tetap duduk di situ gak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa, temanku ini ganggu Kak. Kamu coba cari tempat kosong. Aku mau sendirian aja. Aku juga mau ngalami yang kakak itu alami.
Kalau dibilang kekudusan itu indah, aku ya mau ngalami itu. Kalau dibilang kekudusan itu, wow, menyenangkan, aku ya mau ke sana. Mau alami yang Kak Vina alami hari itu. Kita berdoa ya. Ada satu lagu bagus banget. Let my heart be the temple of your spirit. Sambil belajar pelan-pelan ya. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Mau punya hati yang seperti ini? Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of grace. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Boleh semuanya bangkit berdiri. Kita minta sama-sama. Let my heart be the temple of your spirit. Amen. Let your spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation. Let your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of grace. Fill this temple, Lord, with
This is a serious calling. This is a serious calling. Kavina minta semuanya boleh tutup mata. You can close your eyes. That's only me and all the kakak yang boleh open their eyes and lay a hand. Serious calling. May I have only 5 minutes for you to close your eyes, please? Ada orang yang masih hidup di dalam ketidakkudusan, tapi masih bisa berhasil dalam hidupnya. For now, yes. For eternity, no. Tapi kalau kamu masih mau main-main, silahkan. But this altar, ini altar yang di depan, cuma open for those, hanya untuk orang-orang yang mau sungguh-sungguh ambil komitmen untuk hidup kudus. Kalau suatu hari kamu jatuh, paling gak ada perasaan gak enak di dalam hatimu. Ada Roh Kudus yang akan ngomong. So we will open this altar. Ketika lagu ini nanti dinyanyikan, feel free to come dan minta Roh Kudus kembali ada di dalam hati. Kasih perasaan yang gak enak supaya kamu gak bisa main-main lagi di dalam dosa. Kamu gak merasa itu menyenangkan. But you will see that holiness is beautiful. If you want it, close your eyes. In the count of 3, you can come in. We will not judge you whatsoever. I need to admit that I have a sin. To let you know that I also a human. I'm a human. I need Holy Spirit. I need someone to pray for me. I need someone to let me know that God is truly loving. We will open this altar dan saya minta semua kakak yang mendoakan, tolong doakan dari depan. Hug everyone. Peluk. Tumpangi tangan dari depan. Are you ready? Nyanyikan chorusnya. Shiki harala parada ba shiki harada parada. Shiki harada parada bayara ba shiki harada parada parada. Shakadana bayarada ba shiki harada paharala parada bayarada bayarada parada. Hambamu berdoa hari ini Tuhan, kuduskan tempat ini as a holy place for you to touch and to change every heart. In Jesus' name. Thank you for coming. 1, 2, 3. Oh Lord, I want to know your glory. I want to offer the sacrifice. Fill this temple. Fill this temple, Lord, with your spirit. Oh Lord, we ask you. Work through every heart. Work through every heart. Work through every heart. Fill this temple, Lord. There is love. There is love and forgiveness in the presence of God. There is love and forgiveness in the presence of God. With your spirit, amen. God.
Shikiarana marana mayarana banarana. Shikiarana mayana mayarala mayana mayarana mayaramo. Kiarala bashaka harada barala barana mayana barala mayana mayarana. Shiki harala barana marana mayana mayarala warana mashakara da barala yarana. Shakarala barada mayana mayaramo. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, dwell in this place, dwell in this place. mulialah namamu. Dwell in this place, oh God. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau Kudus, kudus, tiada sepertimu. We admire you here, Holy Spirit. Engkau You are beautiful. Kudus, mulialah namamu. Kalau kamu sudah didoakan, angkat kedua tanganmu, katakan. Engkau Kudus, kudus. Amen. tiada There is no one like you, Lord. There is no one like you. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku naikkan pujianmu, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tahtamu,
every decision. Kami minta materaikan setiap keputusan hari ini. Allah Roh Kudus, bantu setiap anak-anak ini untuk tetap hidup kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Kasih perasaan yang gelisah kalau mereka lakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami berdoa hari ini tidak ada intimidasi, tidak ada lagi judgment dari iblis yang membuat anak-anak ini merasa tidak layak. Sebab mereka sudah dilayakkan, dikuduskan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. We welcome you to work in every life every day. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat tahta-Mu, ku temukan kasih-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalian bisa kembali ke tempat duduk. Kakak senang sekali di ibadah kita hari ini. Tuhan bekerja. Sambil kalian jalan ke tempat kalian, kakak mau sambut kalau ada teman-teman yang baru pertama kali datang ke ibadah Voltage. Apakah ada? Bisa lambaikan tangan. Teman yang baru pertama kali datang. Oh ada, ya, wow. Alright, kamu juga. Ayo semuanya kita sambut mereka sama-sama dengan salam kita ya. 1, 2, 3, welcome home. Kakak juga mau tanya, siapa yang ajak temennya? Tadi banyak yang nunjukin temennya, yang tadi ajak temennya siapa? Oh oke, kamu ajak temenmu ya. Kalau gitu kamu soul winnernya. Jangan lupa challenge yang tadi diumumkan sama host di awal-awal. Kakak ulang lagi. Jadi Sabtu depan yang datang dengan temen CG Voltage-nya paling tidak 5 orang. Bener ya? Kalian akan dapat poin. Ya, jadi datang dengan 5 teman CG-nya, datang ke kakaknya, kalian dapat poin. By the way, poinnya itu untuk apa? Kalian simpan ya. Di setiap ibadah Sabtu ada games, ada challenge. Dan nanti waktu camp akan ada outbound juga yang hadiahnya adalah poin. Dan kita akan sama-sama bazar. Bulan Juli tanggal 15. Jadi itu adalah hari di mana poinnya dipakai gitu ya. Dan jangan lupa nanti teman-teman yang tadi baru datang mampir ke Welcome Lounge. Kita akan kenalkan tentang CG. Sekali lagi siapa yang sudah ikut CG Voltage bilang yeay. Alright. Ini pengumuman senang tapi juga bikin deg-degan, oke? Hari Minggu besok tanggal 4 Juni itu adalah hari terakhir kalau pendaftaran camp kita dengan harga early bird. Di atas tanggal itu harganya normal, tapi just for your information kita sudah 90% full. Jadi tinggal sedikit lagi saja untuk yang mau mendaftar. Jadi yang kalau ada temennya, saudaranya yang belum daftar, cepetan dikasih tahu ya. Karena kita punya kuota tambah sedikit. Yang sudah daftar before 30 Kids Camp bilang yeay. Wah, nanti kita having fun ya di Bukit Doa sama-sama. Alright, kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Hari ini ada satu teman kita juga akan dibaptis loh. Ya, mana yang mau dibaptis yang mana? Oh, duduknya di mana? Oh ini dia, alright. Yuk kita berdoa untuk persembahan. Oh ya, another good news.
Ingat gak kita selalu berdoa supaya Tuhan memberkati pembangunan rooftop? Pembangunan rooftop juga sudah 100%. Wow! Nanti bulan Juli kita akan pindah ke rooftop ya. Kakak juga baru perhatikan, iya ya kok angkanya itu yang di depan itu udah 100%. Tuhan sudah cukup kan. Tapi kita terus memberi, kenapa? Karena kita mau bangunkan Tuhan 1000 gereja lokal yang kuat. Amin. Ayo kita kasih persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sungguh mendengar doa kami. Terima kasih untuk gedung ibadah yang baru rooftop, Tuhan sudah cukupkan dananya. Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan akan terus membangun gereja dan kami mau menjadi partner-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami memberi persembahan setiap hari Sabtu waktu kami ibadah, kami berdoa ya Tuhan, pakai persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di muka bumi, membangun gereja, menolong orang miskin, mengutus para hamba Tuhan keluar kota, keluar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan memberkati setiap kami yang menjadi pemberi-pemberinya. Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan papa dan mama, supaya usaha dan papa mama diberkati, ada berkat Tuhan untuk kami nikmati, mencukupi kebutuhan kami untuk liburan, tapi juga ada berkat untuk ditabung masa depan kami, dan ada berkat untuk ditabur bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Kami juga berdoa kalau ada teman kami yang akan dibaptis, biarkan Tuhan yang memberkati ketaatan hatinya untuk terus menjadi murid Tuhan, dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa yang selalu penuh dengan penerimaan dan pengampunan. Setiap kali kita datang minta ampun, maka firman Tuhan katakan Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari semua kejahatan. Terimalah cinta dari Tuhan Yesus, pengorbanan yang membuat kita hidup dengan bebas dalam kebenaran firman. Terimalah pertolongan, kasih karunia, penghiburan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa Sabtu depan. Lord is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge.